singkat saja mukadimah, karena sebelum saya narasumber lainnya sudah memulai dengan mukadimah. Saya langsung saja kepada inti permasalahan ya. Mungkin ada yang belum kenal, tapi teman-teman sebagian wartawan mungkin sudah kenal sama saya. Saya Fahrul Razi. Alhamdulillah tadi baru saja ya, 2 jam yang lalu dikukuhkan sebagai Ketua Komite 1 membidangi masalah politik, pemerintahan, negeri, termasuk masalah pilkada ini. Intinya saya ingin katakan bahwa sikap kita Komite 1 sampai saat ini di PDRI meminta pilkada ditunda, bahkan untuk pelaksanaan pemilu 2020 kita menolak. Mohon teman-teman media bisa tegaskan bahwa Komite 1 saat ini kita punya sikap politik adalah menolak pelaksanaan pilkada yang berlangsung pada tahun 2020 bulan Desember mendatang. Saya ingin tunjukkan beberapa data. Teman-teman mungkin bisa melihat secara objektif dan semua tahu bahwa hari ini secara data statistik menunjukkan bahwa peningkatan COVID sangat luar biasa menyerang daerah-daerah yang selama ini kita katakan aman, sudah menunjukkan daerah basis tinggi. Nah, yang kedua, saya ingin katakan bahwa ya, hasil kunjungan kami ke daerah menunjukkan bahwa banyak daerah-daerah yang kewalahan dengan kondisi COVID saat ini, apalagi dengan penyerapan anggaran yang sangat luar biasa dibutuhkan untuk pilkada. Sehingga memang yang terjadi hari ini adalah ketakutan rezim, ketakutan beberapa pihak saja apabila pilkada tidak dilaksanakan, seakan-akan kita merusak demokrasi. Demokrasi mana yang dirusak? Seakan-akan tidak terjadi penyerapan anggaran mana yang diserap. Ini sepertinya ada sebuah dinamika menurut saya yang tidak semestinya kita pikirkan ya, di saat kondisi Indonesia berada di dalam kondisi yang perlu kita perhatikan. Kesehatan rakyat itu jauh lebih penting daripada kekuasaan politik, itu kuncinya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menunjukkan data yang sangat menarik saat ini. Semakin hari itu data menunjukkan juga persentase, itu jumlah hari ke hari, berapa orang-orang yang hari ini menjadi bagian dari pelaksana pilkada itu kena. Bahkan penyelenggara pilkada pun, panitia itu banyak yang sudah kena. Kita itu seakan-akan menutup mata. Itu bukan nyawa bagi mereka. Tapi bagi kami Komite 1 DPD RI menyatakan itulah nyawa yang harus diselamatkan. Bayangkan saudara-saudara sekalian, kita berbicara ada kurang lebih 105 juta rakyat Indonesia yang hari ini terancam akibat keinginan dan nafsu politik dari rezim, dari pemerintah hari ini yang menginginkan pilkada itu dipaksakan. Apa substansinya? Apa esensinya? Karena apa? Kita selalu mengatakan bahwa utamakan keselamatan rakyat itu karena jauh lebih penting daripada kita memaksakan pilkada yang sepertinya kita melihat hari ini banyak sekali daerah yang tidak siap. Apalagi anggaran yang ditekankan itu adalah anggaran daerah. Termasuk catatan kita, itu ada 4,7 triliun yang ingin diminta untuk ditambahkan anggaran dari total anggaran 9,9 triliun. Ini ada apa? Yang diinginkan oleh para petahana-petahana adalah dipercepat. Karena mereka dengan anggaran yang luar biasa refocusing itu menyalurkan bantuan secara masif kepada mereka-mereka yang menjadi target suara di 2020 nantinya di Desember. Artinya apa? Kita udah nggak bicara lagi demokrasi di situ. Saya ingin mengatakan bahwa secara otomatis kepala daerah petahana memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kompetisi politik di tahun 2020 karena mereka memegang anggaran daerah yang sangat luar biasa. Di mana demokrasinya? Dan kita menghadapi mereka-mereka yang selama ini ya berkampanye secara virtual. Sementara kepala daerah petahana yang sahwat politiknya ingin bertahan dengan periode yang kedua, itu memaksakan. Negara pernah nggak melakukan riset menanyakan kepada 105 juta rakyat Indonesia, apakah Anda bersedia untuk memilih pada Desember 2020? Kenapa enggak itu yang dilakukan polling? Sehingga kita tahu persentasenya mana yang lebih tinggi. Bukan kepentingan-kepentingan elit hari ini, hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Dan celakanya, ini ada permainan dinasti politik yang dipersiapkan. Hanya untuk mempertahankan dinasti politik, gitu kan, menuju Indonesia maju, anak maju, ya kan, menantu maju. Ini tidak baik secara demokrasi. Yang kami inginkan hari ini adalah kita sepakat pilkada sebagai instrumen demokrasi
Tapi jangan jadikan pilkada sebagai korban perampokan demokrasi demi kepentingan elit-elit yang memang ingin keluarga dan dinastinya itu memiliki kekuasaan. Itu nggak baik. Saudara-saudara sekalian, saya ingin tegaskan yang sangat penting hari ini adalah saya melihat dari beberapa narasumber banyak yang seide sebenarnya apa yang saya sampaikan. Di dalam undang-undang jelas di sini dijelaskan bahwa undang-undang nomor 2 tahun 2020 ya, berkaitan dengan Perpu itu diberikan ruang kepada negara apabila dalam persiapan yang tidak matang itu bisa ditunda di tahun 2021. Kami lebih merekomendasikan di tahun 2021 karena apa? Lebih fleksibel, lebih anggaran lebih terukur. Kemudian juga kondisi lebih fair. Demokrasi lokal itu lebih hidup. Kalau sekarang, mohon maaf, yang namanya dana refocusing itu dana kampanye, ini mohon maaf. Semuanya dipergunakan untuk membangun transaksional suara di tahun 2020 Desember nantinya. Ini kan kejam secara demokrasi. Jadi kalau itu tetap dilaksanakan, hanya satu kata, selamat datang para kepala daerah COVID. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.